Gimana nih apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk ketua silakan untuk memimpin doa. Ya. Saya aja waktunya ya. Ya, diberikan ya. Ya Ibu, baik teman-teman, untuk memulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ibu ulangi lagi ya supaya lebih semangat. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya jangan gimana kalau kita eksplisit dulu yuk. Yuk berdiri.
fokus dulu yuk ke Ibu. Iya, Untuk unsur ekstrinsi. Kira-kira apa aja tuh? Yaitu ada pengarang, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam karya, sama ada konteks sosial, Bu. Nah, betul. Kalau Nia, ada apa saja? Ada pengarang, nilai-nilai, dan konteks sosial. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih itu pengarang, apa itu latar belakang, apa itu nilai-nilai, dan apa sih itu konteks sosial? Ada yang bisa jawab? Rahma? Jadi pengarang itu seseorang yang menciptakan karya sastra. Oke, Latar bagus. belakang pengarang itu pengalaman hidup, Lalu? pendidikan, dan pandangan hidup pengarang dapat mengaruhi karya yang dihasilkan. Nilai-nilai yang tergabung dalam karya seperti nilai moral, sosial, budaya, atau agama. Konteks sosial itu kondisi sosial, budaya, politik pada karya diciptakan. Oke, pintar sekali ya Rahma ya. Sudah cukup paham ya apa aja sih unsur ekstrinsi itu? Ma, ilmu masih jalan? Masih jalan? Nah, yang berikutnya jenis-jenis. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari karya fiksi itu? Contohnya itu ada novel, ada cerpen, lalu ada dongeng, ada fabel, ada mitos, kemudian legenda, lalu ada roman, lalu ada sains fiksi, kemudian ada fantasi. Nah, untuk anak-anak, ada yang tahu nggak sih? Atau ada yang udah pernah membaca nggak dari berbagai jenis karya fiksi itu? Novel, Bu. Novel, lalu cerpen, oke. Kalau wattpad itu masuk nggak, Bu? Masuk dong, kan itu kan juga termasuk karya tulis fiksi ya. Iya, Bu. Saya suka baca. Pintar sekali ya, jadi suka baca novel ya? Suka baca wattpad, Bu. Pintar sekali. Untuk anak-anak ada yang pernah menulis novel? Pernah? Judulnya tentang apa itu, Nak? Laskar Pelangi. Oh, Laskar Pelangi. Siapa tuh ceritanya? Oke, bagus juga ya anak-anak. Jadi ada banyak sekali nih jenis karya fiksi, ada novel, cerpen, dongeng, dan banyak lagi. Jadi kalau novel itu adalah karya fiksi yang panjang dan kompleks. Biasanya itu terdiri dari beberapa bab. Jadi kalau misalkan kita lihat novel itu biasanya cenderung lebih tebal ya, karena isinya tuh ada banyak part gitu. Jadi menceritakan dari awal sampai akhir itu secara runtut dan biasanya tuh berbab-bab. Lalu kalau cerpen itu adalah karya fiksi yang lebih pendek dari novel. Nah biasanya fokus pada satu peristiwa aja. Contohnya cerpen cerpen apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak cerpen apa? Coba kasih contoh Ibu yang termasuk dari contoh cerpen. Apa nak? Karena Cerpen hidup dan mati hidup. oke, itu ada penulisnya ya? Nah, atau itu karyanya Rahma sendiri? Boleh lah ya nanti di-sharing ke teman-teman. Lalu ada dongeng. Dongeng itu cerita rakyat yang bersifat rekaan dan biasanya mengandung unsur yang magis. Nah pasti anak-anak udah tahu ya dongeng itu seperti apa. Iya betul sekali. Kancil pasti anak-anak udah sering kan mendengar itu waktu
Kira-kira sampai Bentar berapa? lagi. Sebentar lagi. Apa? Siapa Irma masih jalan? Lalu tujuan membaca karya fiksi. Nah, tujuan dari membaca karya fiksi ini ada banyak hal ya, tergantung subjektivitas. Jadi kalau tujuannya itu ada banyak, misalnya sebagai hiburan. Itu karya fiksi itu memberikan hiburan dan kesenangan bagi pembacanya. Lalu pengembangan imajinasi. Jadi membaca karya fiksi itu dapat merangsang imajinasi dan juga kreativitas kita. Kemudian pengembangan emosi. Nah, pengembangan emosi itu dapat membantu pembaca memahami dan mengelola emosi ketika membaca suatu karya. Lalu pengembangan bahasa. Jadi dengan sebanyak membaca karya fiksi, kosakata bahasa kita tuh jadi lebih banyak ya, perbendaharaan kosakata kita. Jadi akan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Lalu pengetahuan. Nah, karya fiksi dapat memberikan pengetahuan tentang berbagai hal seperti sejarah, budaya, ilmu, dan pengetahuan. Tentu ketika kita membaca novel atau karya fiksi lainnya, kita tuh akan menjadi mengerti banyak hal karena pasti ada banyak ilmu yang dituangkan oleh penulis ke dalam tulisannya. Contohnya menceritakan tentang apa tadi ya, legenda Tangkuban Perahu. Dan kita jadi tahu, oh Tangkuban Perahu itu ceritanya itu adalah tentang seorang anak yang pernah menyukai ibunya, lalu anak yang berhakal pada ibunya. Contohnya seperti itu ya, Nak. Lalu kira-kira anak-anak sudah pada tahu belum apa sih itu unsur, apa sih itu karya fiksi dari yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang bisa menjadi kesimpulan? Oke, adanya? Jadi karya fiksi adalah hasil imajinasi seorang penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke, bagus. Lalu untuk yang lain nih, apa saja sih tadi unsur-unsur pembentuk karya fiksi? Ada dua loh. Ekspresi dan ekspresi. Oke, Ahmad, pinter. Untuk yang belum jawab, kira-kira ada yang tahu nggak sih jenis-jenis dari karya fiksi? Sebutkan 3 aja. Saya Bu, Apa itu? novel, cerpen, sama dongeng. Oke, pinter. Lalu kira-kira dalam membaca karya fiksi itu manfaatnya tuh apa sih buat kita? Coba Aisyah. Sebagai hiburan Ibu, Terus? pengembang imajinasi sama pengembang emosi. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi anak-anak sudah memahami ya tentang apa sih itu karya fiksi. Nah, sekarang Ibu mau memberi tugas nih untuk anak-anak semua. Anak-anak coba cari menganalisis dalam cerpen halaman 57. Dibuka ya, buku paketnya halaman 57 itu di sana ada cerpen. Ibu tugaskan anak-anak untuk mencari apa saja unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada dalam cerpen tersebut. Silahkan dikerjakan ya, Nak. Ibu beri waktu 10 menit untuk menganalisis apa saja unsur-unsur yang ada pada cerpen yang Ibu tugaskan. Oke, kira-kira ada yang sudah selesai? Udah Bu, udah semua. Sudah semua ya? Sudah ada semua kan ya? Nanti di kelasnya. Ini
saya, Rahmatina Feria, sebagai observasi lisan, keterampilan mengadakan variasi calon guru Bilsabila Rizky Amalia pada tanggal 10 bulan 12 2024. Di sini judul materi mengenal karya fiksi, variasi dalam gaya mengajar, guru, suara. Guru memberi variasi dalam nada suara, volume, kecepatan berbicara yang bagus. Saudara Bilsa mimik dan gerak, guru mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan. Saudara Bilsa kesenyapan dengan sengaja memberikan waktu yang senyap dalam pembicaraan. Kontak pandang saudara Bilsa melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Perubahan posisi, guru bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Saudara Bilsa melakukan bergerak yang berbeda-beda. Memusatkan, guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan. Saudara Bilsa menggunakan seperti baik-baik, perhatikan, dan isyarat yang cocok. Variasi penggunaan media dan alat bantu pengajar, variasi visual. Guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat. Saudara Bilsa menunjukkan gambar. Variasi aural, guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajaran. Saudara Bilsa tidak melakukan variasi aural. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Guru memberikan kesempatan pada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Saudari Bilsa tidak menggunakan variasi alat bantu. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlihat. Saudara Bilsa tidak menggunakan variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Sekian cukup dari saya, observasi lisan keterampilan mengadakan variasi untuk saudara Bilsa Rizky Amalia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.